Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jubaida dengan tugas makalah kebijakan pendidikan untuk PAUD dengan dosen pengampu Lili Yuntina MM. Nah, kita simak ya teman-teman. Undang-Undang tentang Pendidikan Anak Usia Dini. 1. Dalam amandemen Undang 1945 pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Prinsip dan arah kebijakan 1 Pasal 2 A. Tujuan umum pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlakul mulia. B. Tujuan khusus pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah terpenuhnya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral, emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umurnya. B. Terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. C. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi. Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui 1. Peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif. 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif. 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta pemerintahan, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait. 4. Penguatan kelembagaan dasar hukum serta perlibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Strategi sasaran dan penyelenggaraan 1. Bagian ke-1 Strategi Pasal 5. Strategi pengembangan anak usia dini holistik integratif meliputi A. Penguatan dan penyelarasan landasan hukum. B. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antara instansi pemerintah. Dan C. Peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan. Dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah bertanggung jawab untuk A. Menetapkan norma standar prosedur dan citra, B. Melakukan bimbingan teknisi, C. Melakukan supervisor dan melakukan advokasi, melakukan pelatihan, dan 3. Dalam penyelenggara pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk 1. Melakukan bimbingan teknisi, 2. Melakukan supervisor, dan 3. Memberikan pelatihan. Berdasarkan masalah yang kita bahas dapat diambil kesimpulannya dalam proses penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terdapat campur tangan dari pemerintah yang mendukung berlangsungnya pendidikan dasar tersebut. Pemerintah memberikan peraturan dalam bentuk perundang-undangan dan kebijakannya untuk melangsungkan pendidikan tersebut. Nah, sekian dari kami dari kelompok 1.
Terima kasih teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.